Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nashkurullah tabaraka wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang tentu tidak akan mampu untuk kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita adalah datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i, jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mentadabburi ayat Allah, untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini, untuk mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Syarat orang dimudahkan jalannya menuju surga diantaranya adalah menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, kebodohan dalam beragama. Ahibati fillah, rahimakumullah. Dan tak lupa untuk senantiasa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ahibati fillah, rahimakumullah. Di antara bentuk dosa-dosa besar yang pada pertemuan sebelumnya sempat kita membahas adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Adapun macam-macam dan bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana agar kita menjauhi dosa besar tersebut, uququl walidain? Maka hendaknya kita harus birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih syariat birrul walidain ini bukan hanya sekedar norma, kebiasaan, tradisi seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi itu adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi antara syariat birrul walidain dengan syariat yang tertinggi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini antara keduanya saling berkaitan, bahkan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 36? Allah katakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Allah menyandingkan antara kedua perkara. Perkara yang pertama perkara yang besar. Wa'budullah, sembahlah Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali hanya kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukan
masuk ke dalam celah-celah kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik asghar, yaitu syirik kecil. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada keduanya, yaitu kedua orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa perkara birrul walidain adalah perkara yang sangat penting. Bahkan Allah katakan menyandingkan antara tauhid, menyembah Allah tabaraka wa taala, hablum minallah dan hablum minan nas, yang pertama kali yang wajib untuk menyambung dan berakhlak dengan baik kepada makhluk Allah yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang banyak di antara kita yang masih awam, tidak mengetahui, terlebih orang tua kita sudah meninggal dunia, cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka meskipun kematian telah menjemput kedua orang tua kita, entah ibu kita, entah bapak kita, maka masih banyak hak dan kewajiban seorang anak memenuhi perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Dikatakan dalam sebuah hadis yang mulia dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun minal ansar. Ada seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiyah?" Adakah perkara yang tersisa yang menjadi kewajibanku sebagaimana orang tuaku sudah meninggal dunia? Kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan, qala na'am, ada kewajiban. Apa saja kewajiban? Maka Nabi mengatakan yang pertama, as-salatu alaihima, memohon doa kepada keduanya. Yang setiap hari kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya, wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, rahmatilah ia ketika sudah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya di akhirat kelak, diberikan nikmat kubur, berhasil dalam menghadapi fitnah kubur, masuk ke dalam ashabul yamin, golongan orang-orang yang diberikan catatan sebagai bagian dari kanannya, dan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kewajiban yang pertama as-salatu alaihim, mendoakan. Bukan hanya mendoakan di depan kuburnya saja, tapi di setiap keadaan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib, setelah beramal soleh, maka kita diwajibkan untuk as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Wal istighfaru lahuma, yang kedua, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tua kita. Karena bisa jadi yang dapat memasukkan orang tua kita ke dalam surga karena disebabkan anaknya yang saleh, anaknya yang setiap hari mendoakan orang tuanya. Wa infadhu ahdihima, dan juga yang ketiga, melaksanakan janji mereka ketika masih hidup. Ketika masih hidup, orang tua kita menjanjikan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebenaran, dalam hal yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, entah bersedekah, entah ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka kita badalkan ibadah-ibadah tersebut.
kita wakilkan ibadah-ibadah tersebut. Wa ikramus shadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Yang masih hidup sahabat-sahabat kedua orang tua kita, kita berikan hubungan, kita komunikasikan dengan baik. Kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua kita yang masih hidup. Wasilatur rahim allati la silata laka illa min qablihima. Dan yang terakhir adalah bersilaturrahim, adalah kewajiban yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tua kita. Hubungan menyambung tali silaturahim dengan orang yang ada hubungannya dengan orang tua kita. Entah teman dekatnya, entah saudara jauhnya, dan lain sebagainya. Alladzi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautiha. Dan itulah kewajiban yang tersisa dalam berbakti kepada kedua orang tuamu setelah mereka meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Karena itulah betapa pentingnya syariat birrul walidain. Berhati-hati agar kita terhindar dari yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Tanpa kita sadari, mungkin ketika kedua orang tua kita masih hidup, ternyata kita jatuh ke dalam kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Ketika sudah meninggal dunia, maka yang harus kita laksanakan adalah kewajiban yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan orang tua kita berdasarkan sebuah hadis, karena disebabkan istighfar anaknya yang saleh. Anaknya yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya orang ini diangkat derajatnya di sisi Allah sampai surga yang paling tertinggi. Surga apa paling tertinggi? Firdaus. Bersama para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Fayaqulu anni li hadza fayuqalu biistighfari waladika laka. Maka dikatakan laki-laki tersebut bingung. Kok bisa derajatnya diangkat sampai ke surga yang tertinggi? Maka dijawab lantaran disebabkan istighfar waladika, karena disebabkan istighfar anakmu kepada dirimu, menunjukkan bahwa permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia akan diberikan syafaat, diberikan wasilah, perantara agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kita yang sudah meninggal dunia, agar dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perhatikan, ahibati fillah, perhatikan bahwa birrul walidain yang pertama kali di antara kedua orang tua kita yang wajib untuk kita perhatikan lebih adalah ibu kita. Bagaimana seorang ibu menempatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam? Islam mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Bahkan seorang ibu melebihi tingkatan seorang ayah, seorang bapak. Dikatakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa yang harus aku berbakti kepada keduanya di antara keduanya itu? Bapakku atau ibuku? Maka Rasul mengatakan, qala ummuka, ibumu pertama. Pertama ibumu terlebih dahulu. Qala thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah setelah ibuku? Qala thumma ummuka. Maka Nabi mengatakan kembali, kemudian ibumu lagi. Berbaktilah pertama kali kepada ibumu. Sudah 2 kali Nabi mengatakan hal tersebut. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi Rasulullah? Qala thumma ummuka. Kemudian ibumu lagi.
3 kali Allah Nabi SAW berturut-turut memanggil, menyuruh, memerintahkan dengan perintah ibumu yang harus pertama kali berbakti, berbuat baik kepada. Qala tsumma man? Kemudian siapa? Wahai Rasul. Qala abuka. Kemudian bapak, ayah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap amal soleh memiliki derajat. Dan derajat tertinggi dalam hal birrul walidain yang wajib kita laksanakan adalah berbuat baik kepada ibu kita. Bahkan 3 kali Nabi katakan untuk berbuat baik kepada ibu kita. Dalam sebuah riwayat, Atha bin Yasar meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada lelaki yang bertemu Ibnu Abbas, mengadu kepada Ibnu Abbas. Kita tahu Ibnu Abbas adalah sahabat yang mulia yang Nabi doakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah dalam agamamu, yaitu Ibnu Abbas. Maka menjadi ulama ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ada yang mengadu kepada Ibnu Abbas. Aku mengadu kepada Ibnu Abbas bahwa aku meminang wanita, tetapi wanita tersebut menolak. Hingga akhirnya wanita tersebut dipinang oleh lelaki lain. Maka seketika itu aku pun cemburu sahabat tersebut dan membunuh lelaki tersebut. Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Maka Ibnu Abbas mengatakan, iya. Apakah ibumu masih hidup? Ibnu Abbas bertanya pertama kali, apakah ibumu masih hidup? Maka lelaki tersebut mengatakan, tidak, ibuku sudah meninggal. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah. Ini akhlak yang mulia, ini ahli ilmu. Orang yang telah melakukan dosa lalu diperintahkan oleh Ibnu Abbas diampuni. Insya Allah diampuni atas izin Allah. Syaratnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baiklah sebisamu. Maka lelaki tersebut terheran-heran dengan pertanyaan Ibnu Abbas. Kenapa engkau, Ibnu Abbas, bertanya tentang ibuku? Maka ia menjawab, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali baktinya seorang anak kepada ibunya. Menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, dosa, maksiat, maka yang pertama kali bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan carilah amalan-amalan soleh yang tertinggi derajatnya di sisi Allah. Di antaranya adalah meminta maaf kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bukankah Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tambuha, dan iringilah keburukan, kesalahan yang setiap hari kita lakukan dengan amalan saleh, dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka ini cara bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ibnu Abbas mengatakan, ya, yang pertama tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah bertaubat kepada Allah, meminta maghfirah, ampunan. Maka setelah itu mencari amal saleh. Di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah seorang wanita atau ibu kita. Lantaran beratnya kehidupan yang beliau jalani. Dari hamil berapa bulan? 9 bulan. Sampai akhirnya lahirlah kita. Dididiklah kita. Sampai tumbuh dewasa sebagai seorang remaja. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka banyak kisah di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau athar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in terkait dengan kisah-kisah pelajaran yang berarti kepada berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah katakan dalam surah Yusuf ayat 111,
Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan dalam kisah-kisah mereka orang-orang saleh, tentunya mereka akan memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran yang terbaik bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang paham agama. Bagaimana orang-orang soleh bisa berhasil dengan kesolehannya karena disebabkan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihatlah salah satu sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau meriwayatkan 2000 lebih hadis. Paling banyak di antara para sahabat yang lainnya. Bahkan beliau hidup sebagai ahli suffah, ya, sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan, fakir miskin, hidup di pelataran Masjid Nabawi. Kerjaannya apa? Kerjaannya menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkata, beliau catat, beliau ingat-ingat, ya, dengan baik, hingga akhirnya Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah. Gelisah beliau karena disebabkan ibunya yang masih dalam kekufuran, ya, menjadi kaum musyrikin Makkah pada saat itu. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan Abu Hurairah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu adu ummi ilal Islam." Aku berusaha untuk mengajak ibuku masuk Islam. Hingga akhirnya wahya musyrikah, dia orang yang musyrik. Fada'autuha yauman. Hingga akhirnya suatu hari aku mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu apa yang terjadi? Aku mendengar ibuku mengeluarkan perkataan yang tidak baik, yaitu menghina Nabi SAW yang aku sangat membencinya. Bagaimana yang terjadi apa yang terjadi ketika kita mendengar ada penghinaan kepada Nabi kita, penistaan kepada Nabi kita SAW. Maka tentunya Abu Hurairah yang sahabat Nabi yang bertemu langsung dengan Nabi pasti akan marah besar. Terlebih itu adalah hinaan seorang ibu kepada Nabi SAW. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersedih menemui Nabi SAW dalam keadaan baka, menangis. Lalu apa yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Mintalah, mohonlah kepada Allah wahai Rasulullah supaya ummu Abu Hurairah, yaitu ibunya Abu Hurairah, masuk Islam. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka seketika itu aku keluar. Abu Hurairah keluar dengan hati bergembira karena pasti doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekati pintu rumahnya, apa yang terjadi? Maka ternyata pintunya terbuka. Ibunya sedang melaksanakan mandi, dengan mendengarkan kucuran air. Abu Hurairah mendengar ibunya sedang mandi. Kemudian ibunya mengenakan pakaian serta menutup wajahnya. Kemudian membuka pintunya dan berkata kepada Abu Hurairah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ternyata ibunya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun masuk ke dalam Islam. Maka kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu dan menangis serta gembira. Menangis karena disebabkan terharu dan gembira karena disebabkan ibunya masuk ke dalam Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bergembira. Hadis riwayat Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah segelintir kisah para sahabat ketika ibunya gelisah, ibunya sedang sakit, atau ibunya tidak paham agama atau musyrik, maka seorang anak terus mendoakan kedua orang tuanya agar diberikan hidayah. Bahkan dalam sebuah riwayat Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar?
Ibnu Umar adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Pernah melihat seorang lelaki menggendong ibunya, memutari tawaf, memutari Ka'bah, bertawaf selama 7 kali putaran. Lalu ada yang bertanya kepada Ibnu Umar, apakah ini sudah melunasi jasanya kepada anak tersebut? Wahai Ibnu Umar, apakah ibunya sudah melunasi jasanya kepada anak tersebut? Maka beliau Ibnu Umar mengatakan tidak. Meski hanya satu jeritan kesakitan saat bersalin, dia tidak akan sama, tidak akan sebanding dengan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa begitu besar syariat birrul walidain, hingga seorang ibu ketika jeritannya kesakitan saat bersalin tidak akan sebanding melunasi jasanya kepada anaknya yang anaknya menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ulama yang mulia, Zainal Abidin rahimahullah taala, seseorang yang terkenal dengan baktinya kepada ibunya. Orang-orang terheran kepadanya, hingga akhirnya ada yang berkata kepadanya, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibu. Mengapa kami tidak pernah melihat makan berdua? Kalau orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya tidak mau makan berduaan dengan ibunya di dalam satu nampan. Maka Zainal Abidin rahimahullah ta'ala menjawab, aku khawatir tanganku ini mengambil sesuatu yang dilirik oleh mata ibu, sehingga aku durhaka kepadanya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa syariat yang sangat agung untuk berbakti kepada orang tua, sampai-sampai para ulama, para sahabat, para tabi'in benar-benar menjaga bagaimana seorang hamba dijauhkan dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Lalu kisah yang lain yang lebih mengharukan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim, kisah yang lebih mengharukan terjadi pada zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Ada salah seorang yang beriman pada masa Nabi SAW, namun tidak menjadi sahabat karena belum berjumpa dengan Nabi SAW, dengan sebab menunda waktunya bertemu dengan Nabi SAW karena perhatiannya kepada ibunya, karena baktinya kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Maka dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Usair bin Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, bila rombongan dari Yaman datang, maka Umar yang tatkala itu menjadi khalifah bertanya kepada mereka, apakah ada Uwais bin Amir bersama kalian dalam satu kabilah dari Yaman? Maka banyak yang bertanya-tanya, siapa Uwais bin Amir? Maka salah satu dari mereka datang menghampiri Umar bin Khattab. Maka Umar bertanya, apakah engkau yang bernama Uwais bin Amir? Maka Uwais mengatakan, iya, benar. Umar bertanya kembali, engkau dari Murad kemudian beralih ke Qarn? Ia menjawab, benar, salah satu desa di daerah Timur Tengah. Maka Umar bertanya kembali, apakah engkau dulu pernah sakit lepra, sakit kulit, lalu sembuh, kecuali kulit yang sebesar biji dirham, uang dirham, koin dirham? Maka ia menjawab, benar. Umar bertanya kembali, apakah engkau memiliki seorang ibu? Ia menjawab, benar. Umar bertanya kembali dan bercerita kepada Uwais bahwa aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang pada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman yang berasal dari Murad dan kemudian dari Qarn. Ia pernah tertimpa lepra, penyakit kulit, lalu sembuh, lalu ada bekas dari penyakit lepra tersebut sebesar logam dirham.
Ia mempunyai seorang ibu yang dihormati, yang berbakti kepada ibunya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah, maka niscaya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, memberikan ijabah ketika seorang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta doa, mintalah istighfar kepada Allah untukku, mintalah ampunan untukku. Bagaimana seorang yang belum pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menceritakan bahwa doanya diijabah. Beliau termasuk orang-orang yang diijabah doanya langsung ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar gembira karena disebabkan doanya Uwais Al-Qarni, ya, dari daerah Qarn, di daerah Yaman pada saat itu. Ini disebut dengan orang yang berbakti kepada orang tua. Di dalam syarah Sahih Muslim akan diberikan ampunan dan juga akan diberikan ijabah, doa yang mustajab, karena disebabkan baktinya kepada ibunya. Subhanallah. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita sebagaimana para sahabat dahulu, kisah-kisah para sahabat, para nabi yang terus mendoakan ketika orang tuanya di dalam kekufuran, ketika orang tuanya sudah masuk Islam, maka dia pun harus memiliki hak dan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di antaranya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Uwais bin Amir, Uwais Al-Qarni, yang tidak terkenal mungkin di dunia, tapi beliau terkenal di langit di antara para malaikat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan berhati-hatilah dengan perkara yang jatuh ke dalam dosa besar, dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama berbeda pendapat. Orang yang durhaka kepada orang tua apakah kekal selama-lamanya di akhirat, di neraka, ataukah termasuk bagian dari dosa besar? Menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa yang amat besar. Bagaimana kita ketahui di dalam bab-bab sebelumnya, antara hubungan kita kepada Allah dalam rangka memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka kita pun harus meminta taubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, tidak cukup ketika hubungan kita kepada manusia salah atau durhaka kepada orang tua kita, tidak berbuat baik, buruk kepada tetangga kita, maka tidak cukup dengan bertaubat, tidak cukup dengan meminta ampunan. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan orang yang melakukan dosa besar membunuh orang mukmin yang beriman dengan sengaja ataupun orang kafir yang lainnya, maka yang harus diperbaiki ketika bertaubat kepada Allah bukan hanya sekedar bertaubat, tapi dia pun harus meminta maaf kepada hablum minan nas, kepada orang yang disakiti, kepada orang yang menjadi korban, keluarga korban, untuk dihalalkan. Inilah syariat Islam yang memang terlihat berat, tapi termasuk bagian yang tegas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan durhaka kepada orang tua, terlebih kalau orang tua tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Dosanya teramat besar dan teramat menyakitkan. Bukan hanya meminta taubat kepada Allah tidak cukup, tapi butuh meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Nabi SAW bersabda, "Ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Apa kata Nabi SAW? Sungguh terhina, sungguh terlaknat Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan durhaka kepada orang tua, ada kalimat ragima anfu, menunjukkan bahwa sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa dosa tersebut teramat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kesyirikan saja, kita cukup meminta ampun dan bertaubat, menyesal, bertekad kuat untuk merubah dan tidak mengulanginya kembali serta berhijrah. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua, maka kaitannya bukan hanya kepada Allah saja, tapi kepada makhluk. Ini sangat berat. Qila man ya Rasulullah. Lalu ada para sahabat, salah satu sahabat yang bertanya, siapa orang tersebut wahai Rasulullah yang hina? Disebutkan selama 3 kali Allah hinakan, Nabi hinakan. Maka beliau katakan, man adraka walidayhi indal kibar. Beliau mengatakan orang yang mendapati orang tuanya masih hidup. Ini masih hidup orang tuanya, atau salah satunya sudah tua, sudah lansia, sudah sepuh, sudah harus ada yang merawatnya. Namun justru ia melakukan apa yang diharamkan Allah, durhaka kepada orang tuanya, hingga akhirnya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga. Lam yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk ke dalam surga dengan sebab uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah. Banyak orang di akhir zaman ini kisah-kisah yang menyedihkan. Seorang anak menggugat orang tua. Seorang anak membunuh orang tua. Seorang anak meminta ganti rugi kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada bapaknya yang sudah lanjut usia. Padahal di dalam syariat Islam, anak yang sudah dewasa, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, seorang anak, wahai Rasulullah, ada seorang anak yang mengambil harta orang tuanya, mengambil harta orang tuanya. Maka ini termasuk bagian dari dosa besar. Namun ada pula ya Rasulullah seorang orang tua yang mengambil harta anaknya karena disebabkan kondisi darurat, kondisinya tidak memungkinkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa orang tersebut, harta tersebut bukan harta anaknya. Harta tersebut adalah harta orang tuanya. Tidak dikatakan orang tua mencuri harta anaknya. Maka tidak ada istilah dalam syariat Islam orang tua mencuri harta anaknya. Karena sesungguhnya harta anak semata-mata adalah harta orang tua. Menunjukkan bahwa birrul walidain sepanjang masa bukan hanya komunikasi, hubungan baik, tidak berkata baik, tidak berkata tidak berkata yang membuat orang tua marah, tapi juga materi. Seorang anak juga termasuk adalah materi orang tua. Anak tidak akan mampu untuk membayar balasan atau imbalan yang dahulu orang tua menafkahi dari kelahirannya. Butuh biaya. Ketika sudah lahir, diberikan makanan. Kalau kita hitung-hitung, harta orang tua kepada anak itu luar biasa, tak terhingga. Diberikan semata-mata untuk anaknya. Anaknya sekolah, cari sekolah yang terbaik, yang bagus meskipun mahal, tidak mengapa. Ketika anaknya sudah kuliah, diberikan jaminan, diberikan uang saku, sampai benar-benar sudah menikah, sudah sukses. Namun ternyata di akhir zaman ini banyak sekali anak-anak yang sudah sukses,
dia lupa dengan orang tuanya. Hingga akhirnya jatuhlah ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan uququl walidain. Ya, melakukan dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang mulia terkait dengan dosa, terkait dengan uququl walidain, Nabi SAW mengatakan, akbarul kabair, dosa yang paling besar, al-isyraku billah, wa qatlun nafsi, wa uququl walidain, wa qauluz zur, atau qala wa syahadatuz zur. Maka dosa besar yang pertama syirik tentunya, membunuh dengan sengaja. Durhaka adalah dosa yang teramat besar, dan perkataan dusta atau sumpah palsu yang sedang merebak di akhir zaman ini. Bukan hanya sumpah palsu, sumpah selain nama Allah pun sudah dianggap biasa. Sumpah dengan selain nama Allah sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengharapkan sikap durhaka kepada para ibu. Ibu dulu yang pertama kali, agar jangan sampai durhaka kepada ibu kita. Wa man anwahatin, pelit dan tamak kepadanya. Seringkali kita pelit kepada ibu kita, orang tua kita. Lebih memprioritaskan istri kita, anak kita, daripada kedua orang tua. Wa auda wa wadda al-banati wa karihalakum. Dan di akhir zaman itu ada orang yang menguburkan anak perempuan yang hidup-hidup, yaitu nanti di akhir zaman dan juga di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sudah ada. Ya. Di zaman jahiliyah Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuan ketika beliau sedang masih jahiliyah. Nanti di akhir zaman pun ada mengubur anak perempuan yang hidup-hidup. Para ulama berbeda pendapat. Definisi mengubur anak perempuan hidup-hidup di akhir zaman, maksudnya apa? Ya. Pendapat pertama, mengubur anak perempuan hidup-hidup di akhir zaman adalah berlaku buruk kepada anaknya, terutama kepada seorang perempuan. Tidak berbuat baik kepada anak kita, hingga akhirnya menjadi timbal balik kepada orang tuanya. Berdasarkan doa Nabi, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana orang tuaku menyayangiku di waktu kecil. Ketika orang tua kita tidak menyayangi kita, maka bisa jadi menjadi timbal balik. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya, dua pertemuan membahas terkait dengan birrul walidain. Karena ini perkara yang sangat penting untuk kita pelajari agar kita dijauhkan dari berbagai macam dosa, terutama dosa terkait dengan hubungan kita kepada makhluk. Ini yang berat. Hubungan kita kepada Allah cukup kita meminta ampun kepada Allah, lalu berdoa kepada Allah, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada kesalahan kepada manusia, maka hendaknya kita tidak cukup dengan bertobat dan meminta mohon ampunan kepada Allah. Hendaknya kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Apakah orang yang korupsi cukup dengan bertobat, cukup dengan meminta ampunan, di penjaranya usai bertobat kepada Allah lalu diampuni dosanya? Tentu tidak. Harus dikembalikan haknya kepada rakyatnya. Begitu berat dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Terlebih nanti di akhirat kelak ada waktu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Qayyim menukil sebuah hadis terkait padang mahsyar. Setelah padang mahsyar nanti ada timbangan. Timbangan seorang hamba akan ditimbang
ketika sudah ditimbang ada proses kisos, pembalasan. Ketika waktu di dunia melakukan dosa kepada hubungan kepada sesama manusia, ataupun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ataupun al-hayawan, binatang yang kita zalimi akan dibalas, akan dikisos. Mungkin dulu kita disengaja membunuh seekor semut tanpa ada penyebab dan tanpa ada sebab. Kita bunuh seekor semut tanpa sebab, bukan karena disebabkan membahayakan. Tiba-tiba apa yang terjadi di akhirat kelak pun akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah. Ini hubungan kita kepada makhluk harus diperhatikan. Terkadang kita lebih memprioritaskan hubungan kita kepada Allah, padahal antara hubungan kita kepada Allah, antara takwa dengan khaliqin nas, bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik, ya, termasuk bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini semoga pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Allah telah memberikan mengenai al-kabar ini, namun bagaimana sikap kita jika suatu hari kita meninggalkan orang tua kita melakukan hal yang masih dalam hal lain, namun di sisi lain kita ingin memberikan nasihat tapi iman tidak cukup ataupun tidak baik. Betul. Nah, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menuntut ilmu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita mungkin tatkala orang tua kita melakukan dosa besar, ya, diketahui kita atau tanpa diketahui kita, ya. Sedangkan kita dianggapnya apa? Anak, ya, anak kecil. Ya, meskipun dikatakan kita sudah S1, S2, S3, S4, gitu ya, tetap seorang anak tetap dikatakan seorang anak. Ya. Bukan dikatakan dia ulama. Meskipun ketika di depan halayak, di depan keramaian masyarakat dikatakan ulama, dikatakan ustadz, dikatakan kiai, syekh, tapi ketika bertemu dengan orang tuanya statusnya menjadi anak. Maka apa sikap kita sebagai seorang mukmin yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan paham tentang agama ini terkait dengan uququl walidain? Maka sikap kita yang pertama adalah berbuat baik kepadanya selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya itu seorang apa? Seorang yang memiliki perusahaan patung, ya, yang memproduksi apa? Patung untuk menyembah berhala-berhala di zamannya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam sebuah ayat untuk tetap berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'atan fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan, ya, ketika kita melakukan atau orang tersebut memerintahkan kita ke dalam kemaksiatan. Ya. Maka tidak ada ketaatan ketika orang tua kita mengatakan, ayo kamu menyembah kubur, ayo kamu pindah ke agama ibu, ya, yang beragama non muslim, Kristen ataupun yang lain. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk. Oleh karena itu, tadi dikatakan di dalam sebuah hadis diceritakan dari Abu Hurairah, ya, ibunya musyrik atau melakukan kekufuran. Sikap yang pertama adalah berbakti kepada keduanya selama tidak mendurhakai Allah. Itu syarat. Ya.
berlaku baik, berlemah lembut, bukan mengajak permusuhan, berbuka masam, bermuka jelek di depan orang tua. Ya, meskipun kita ketahui dosa besar orang tua kita melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dosa yang teramat besar. Namun ketika orang tua kita melakukan dosa tersebut lalu memerintahkan kita untuk melakukan dosa tersebut, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan dalam mentaati makhluk dengan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang tua kita masuk ke dalam dosa dan maksiat ataupun dosa-dosa besar, yang kedua hendaknya mendoakan orang tua kita. Ya, berbuat baik tetap, wabil walidaini ihsan. Yang kedua adalah mendoakan orang tua kita agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Sebagaimana tadi ya di zaman Nabi, Abu Hurairah meminta doa kepada Nabi SAW sebagai wasilah. Ya, kita pun demikian boleh meminta doa kepada orang-orang soleh. Ya, kepada orang-orang yang dianggap soleh, yang paham agama, yang takut kepada Allah. Karena kita harus tahu definisi soleh. Definisi soleh adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungannya kepada manusia. Ini poin yang sangat penting ketika kedua orang tua kita jatuh ke dalam dosa besar. Bukan menggurui, karena tidak bermanfaat dengan kita menasihati orang tua kita. Sedangkan orang tua kita melihat kacamata yang berbeda, bahwa kita ini adalah seorang anak. Berbeda dengan kacamata masyarakat. Mungkin dia orang yang berilmu anaknya, tapi ketika sudah bertemu dengan kedua orang tuanya, statusnya tetap dikatakan anak. Dia wajib mentaati kepada orang tua selama tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ketaatan itu pada yang ma'ruf saja, dalam hal yang benar. Adapun yang tidak benar, maka meskipun orang tua kita yang memerintahkan kita, maka hendaknya dengan nada yang lemah lembut untuk menolak perbuatan tersebut. Untuk menolak perbuatan tersebut. Ya. Oleh karena itu, berakhlak baik kepada kedua orang tua kita meskipun melakukan dosa-dosa besar, dan yang kedua adalah meminta doa, berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu kan senjata orang mukmin. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan orang tua kita mendapatkan hidayah. Namun suatu saat nanti orang tua kita mungkin atas izin Allah mendapatkan hidayah dengan sebab doa kita. Ya. Makanya ketika Ummu Salamah mendengar doa Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Tiap hari Nabi mendoakan, berdoa seperti itu. Wahai yang membolak-balikan hati. Allah kan yang membolak-balikan hati. Nabi enggak bisa menyampaikan saja tugas Nabi. Menyampaikan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada kaumnya. Ketika beriman, alhamdulillah. Ketika nggak beriman, berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati kita, hati manusia, hati orang tua kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati, agar orang tua kita dijauhkan dari dosa-dosa besar, agar orang tua kita berat untuk melakukan dosa, ringan untuk melakukan amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, mungkin ini pada pertemuan kita yang dapat disampaikan. Maka beberapa poin dari hukukul walidain, durhaka kepada orang tua.
pada pertemuan sebelumnya bentuk-bentuk durhaka, dosa-dosa besar yaitu uququl walidain, ganjarannya seperti apa. Lalu setelah itu kita membahas ya bakti kita kepada orang tua kita yang masih hidup dan bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jangan sampai orang tua meninggal dunia sudah selesai, ya, masalah sudah selesai. Ya. Padahal orang tua kita punya hutang, ya, maka yang wajib ditunaikan kepada siapa? Ahli waris. Ada janji, ya, ada sangkut pautan, ya, dan lain sebagainya. Hendaknya harus ditunaikan, ya, agar orang tua kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan, dan bila ada kelebihan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.